Oke guys, ketemu lagi dengan saya Gunawan WST. Kali ini kita akan menganalisa mengenai saham Kren itu Kresna Investama gitu. Jadi perusahaan ini menarik, fenomena ini menarik. Kenapa? Karena perusahaan ini memang selama 2020 itu mengalami banyak masalah gitu ya. Dari direktur mengundurkan diri, komisaris mengundurkan diri. Perusahaan ini melakukan spin off dari perusahaan investasi ke perusahaan yang mengarah ke digital, karena dia mulai memperbesar sahamnya di MCash, kemudian dia mulai spin off, mengakuisisi 3 startup gitu. Hasilnya belum ada dan kinerjanya masih buruk, tapi ternyata pasar meresponinya. Tapi bagaimana kelanjutannya gitu? Setelah respon, kemudian ada ribut-ribut kemarin itu ya. Nah, itu bagaimana sebenarnya dan apa rekomendasi saya? Terus ikutin di video ini. Sebetulnya video ini 3-4 hari, sekitar 3 hari lalu artinya sudah saya bikin, cuman saya agak sibuk akhirnya sedikit sibuk lah, soalnya saya sedang mempersiapkan untuk membuat channel YouTube juga, tapi kali ini bukan pasar modal tapi lebih ke musik ya, channel musik untuk memfasilitasi mereka yang sebetulnya bertalenta menurut kita tapi tidak masuk ke bisa menembus kayak Indonesia Idol dan lain-lainnya. Itu yang sekali kalau talenta yang bagus dan juga kemauan yang tinggi itu nggak tersalurkan. Jadi kita sedang mengcreate, mengkonsep gitu supaya ya masih kekinian, kalau bisa kompetitif itu lebih bagus lagi. Nanti kalau sudah ada informasi itu saya kabarin di channel ini. Kita akan lanjutkan ke analisa saham Kren berikut ini. Simak sampai habis dan jangan lupa share ke teman-temannya. Ini catatan dulu aja ya. Pada tanggal 4 Juni saya mencatat bahwa sepanjang 2020 banyak masalah, dari gagal bayar, komisaris dan direksi yang mundurkan diri, ini terjadi ya. Terus kemudian yang terakhir itu justru Kresna Life ya, itu dipilotkan gitu. Jadi kita ke catatan yang kedua. Pada 8 Januari Kren ini menambah kepemilikan saham MCash jadi 8,89%. Enggak dominan tapi lumayan gitu. Nanti kita lihat MCash itu apa sih. Kemudian tanggal 1 Maret perusahaan melakukan spin off dari jasa pasar modal ke bisnis investasi dengan akuisisi 3 startup. Jadi memang perusahaan ini beralih ke perusahaan digital gitu ya, merambah ke digital dengan melakukan akuisisi 3 startup. Sebelumnya dia sudah punya MCash. MCash ini adalah perusahaan teknologi ya. Kita review sekilas MCash saja sebelum melihat fundamentalnya ini, supaya kita tahu duduk permasalahannya. Nah, sudah saya siapkan MCash ini di bawah. MCash ini seperti ini. MCash ini terkait dengan perusahaan ini cukup naik tinggi. Jadi kalau pada 13 Maret dia kerjasama untuk melakukan pembayaran pulsa by OVO, GoPay, Shopee. Jadi ini perusahaan ini terkait dengan perusahaan Tevas, DMMX. Jadi ini perusahaan logistik si cepat itu ya. Jadi perusahaan ini grupnya memang sedang berkembang dengan cepat. Nanti kita bisa lihat sahamnya. Secara kinerja keuangan, seperti halnya perusahaan teknologi yang sedang berbenah, ini tidak bisa dijadikan patokannya. Lihat ini, pergerakan fundamentalnya nggak bagus-bagus amat. Memang selalu seperti ini. Jadi
Kita mesti membedakan. Tapi kalau kita lihat price book value-nya, ini sudah mencapai 12. Ini tinggi sekali ya untuk perusahaan yang dengan kinerja seperti ini, dengan ekuitasnya kecil dibanding liabilitasnya. Ini sangat mahal sekali. Dan memang perusahaan digital biasanya seperti itu. Digital yang perspektif lah ya, bukan semua digital. Kapitalisasi sahamnya sendiri ada 5 triliun. Dengan PBV ini berarti ekuitasnya sebetulnya nggak ada 1 triliun, hanya sekitar 600 miliaran saja. Kita cek aja di sini daripada kira-kira. Oh, 477 ekuitasnya miliar. Kemudian 388, jadi sekitar kurang dari 500 miliar ekuitasnya. Nggak terlalu besar memang. Kemudian kita kembali ke Kren. Ya, kita nggak bahas MCAS sekarang. Kita bahas Kren. Karena saya kenapa membahas Kren, karena di sini ada tulisan menambah kepemilikan saham di MCAS. Jadi dalam carut marut yang banyak masalah di 2020, akhirnya di 8 Januari dia menambah kepemilikan MCAS. Kemudian perusahaan melakukan spin off, kita lihat PBV-nya kecil kan, 2, jadi di sini saya mau kasih clue ya, bahwa kenaikan kemarin itu lebih didorong oleh kinerja saham MCAS Group, DMF, MCAS, Tefast. Kapitalisasi pasarnya 2,49, jadi ekuitasnya ini sekitar 1 miliar. Kita lihat 1 triliun, sorry. Ekuitasnya berapa ya? Ya, 1,1 triliun. Tapi dia mengalami tren penurunan dari 1,6 di Desember 2019, dia turun jadi 1,1 di 2000. Jadi perusahaannya memang kalau dilihat dari penurunan ini ya, ekuitasnya turun, liabilitasnya turun. Dia memang secara operasional manajemen sedang banyak masalah gitu. Kenapa? Karena kerugian ini ternyata menggerus ekuitasnya. Di sisi lain total asetnya turun, itu artinya size perusahaan ini sedang turun gitu loh. Jadi kalau size perusahaan turun, ekuitas turun, itu menjadi red warning ya, dengan kondisi catatan-catatan lainnya. Kita lihat ROA-nya ya, return on asset-nya ya, 2 kali ini minus, soalnya cukup besar nih minusnya, 6,97% ya. Jadi ini 7% ekuitas. Asetnya turun, keuntungannya menggerus aset sebesar 7%, lumayan. Nah, ini teksnya operasional perusahaannya sangat mahal ini. Jadi perusahaan ini secara operasional nggak efisien juga, mungkin banyak masalah juga gitu ya. Kalau kita lihat perdagangannya, average-nya 124. Ini Jumat kemarin ya, ini saya bikin minggu pagi, jadi ini data Jumat kemarin, Jumat terakhir. Dalam kondisi minus ya, minus 5,52, hampir ARB ini. Artinya investor rame-rame keluar dari yang biasanya gitu. Jadi seperti itu. Kita sekarang cek harga sahamnya dibandingkan dengan saudaranya itu bukan berarti satu grup beneran ya, karena dia saya anggap memiliki MCAS, jadi saya akan bandingkan dengan sahamnya MCAS gitu. Nah ini sudah saya urutkan supaya cepat aja, nanti kalau saya kelak-klik di sini kelamaan gitu ya, ya kasihan yang internetnya lambat atau pulsanya nggak cukup. Nggak apa-apa, itu bercanda, pulsa sekarang kan murah, nggak mungkin gitu. NFCX
NFC itu NFC Indonesia, perusahaan digital. MCash, nah, saya tulis MCash di sini, MCash. DMMX, nah, DMMX itu ya satu grup ini. DMMX ini kuning, ini naik tinggi DMMX. Kalau kita lihat Tefas, ya ini Tefas naiknya seperti ini malah sebelum dia disuspend. Luar biasa. Jadi ini masih satu grup. Jadi boleh saya simpulkan di sini ya, kenaikan keren dengan segala carut marutnya di sekitar bulan Mei kemarin tuh ya, itu disebabkan karena ya sentimen positif dari saham-saham MCash ini ya. MCash ini berafiliasi dengan DMMX. Kemudian ini perusahaan teknologi juga, Tefas, seperti itu. Jadi kalau kita lihat saham naik itu, kita coba dia memiliki saham di mana atau induknya di mana, atau induk langsung gitu maksudnya. Kalau ini bukan hubungannya, bukan induk anak gitu. Ini hanya istilah akuntansinya, aduh lupa aja. Oke, langsung saja kita ke, kalau ada yang ingat, saya lupa sak pelengan. Silahkan komen untuk anak istilah umumnya gitu. Kadang kalau lagi ngomong gini jadi lupa semuanya. Ini yang tadi ya, perusahaan ini di Maret ini dia berubah dari perusahaan investasi ke perusahaan digital, melakukan spin off. Akhirnya seperti ini karena dia habis mengakuisisi perusahaan tuh, perusahaan digital, startup ya. Jadi ada sentimen positif di samping dia juga sudah memiliki saham MCash tadi. Tapi ini nggak berlanjut. Masalahnya sekarang adalah langsung di sini. Apakah ini akan naik apa turun gitu kan ya? Nah gini, perusahaan ini bisa naik sahamnya asalkan ada investor baru yang raksasa yang datang gitu, yang masuk gitu. Kalau seperti misalkan yang di Gojek gitu ya, itu kan, atau di Bank Jago gitu ya, kasus similaritasnya dia jelek gitu. Tapi begitu dia memperbaiki, merubah orientasi dari perusahaan bank umum menjadi bank digital, terus kemudian masuk investor Gojek, Temasek dan sebagainya berurutan gitu, kayak yang akhir-akhir ini Multipolar gitu ya, Matahari Putra Prima itu kan juga masuk, akhirnya berafiliasi dengan Tokopedia juga. Itu sahamnya akan naik fantastik gitu. Tapi kalau di rentang ini gagal, karena saya belum mendapatkan informasi bahwa ini ada investor yang masuk gitu. Kalau dia ada investor besar yang masuk, kalau investor kecil mungkin walaupun uangnya sama, tapi kalau dia dianggap kecil, multiply efeknya mungkin pasar biasanya menunggunya agak lama. Kalau dia dapat investor baru, dia akan naik jauh lebih tinggi. Tapi kalau enggak, kemungkinan dia ya akan fluktuasi di garis biru sampai garis hijau ini, cenderung turun. Kita lihat dulu ini di 119 ya batasnya, batas bawahnya, batas atasnya 158. Gini, karena ini belum ada sinyal sama sekali ya, belum ada informasi. Sudah saya di dashboard saya tidak menunjukkan ada tanda-tanda perbaikan gitu ya. Nggak ada hal yang positif. Biasanya kalau ada investor masuk tercatat di sini. Ini nggak ada ya. Jadi kalau saran saya dilepas nggak apa-apa. Ganti saham lainnya aja. Terlalu berisiko karena kalau dilihat dari seperti ini ya, ini terjadi penurunan aset yang luar biasa, penurunan ekuitas yang luar biasa gitu. Jadi kenaikannya itu masih belum fundamental gitu, lebih ke euforia digeret oleh saham-saham digital. Terima kasih, sampai segini aja. Semoga
ini menjadi mencerahkan atau menjawab pertanyaan atau request dari penanya. Jangan lupa di-share ke teman-temannya ya. Oke, thank you.